Padang gurun kehidupan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak asing lagi di telinga kita akronim PHP, pemberi harapan palsu. Dan mungkin juga kita sebagiannya menjadi pelaku atas hal itu. Dan raja PHP itu adalah iblis. Dalam perjalanan mengimani Allah, kita terkadang tergoda untuk mengutamakan kehendak Allah, kehendak kita sendiri daripada kehendak Allah. Akibatnya kita jatuh. Dan disinilah ujian yang paling berat bagi iman kita. Dan iblis menggunakan kesempatan itu dan kelemahan kita itu untuk menjauhkan kita dari Allah dengan rayuan dan godaannya yang sangat menggiurkan kita. Dalam menghadapi godaan ini, kita bisa belajar dari kesuksesan Yesus melawan godaan iblis di padang gurun dan juga kegagalan orang Israel dalam mengikuti kehendak Allah di padang gurun selama perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah terjanji. Jika bangsa Israel karena kelaparan kehausan mereka menggerutu kepada Allah dan tidak merasakan lagi kehadiran Allah dan melupakan atas segala mujizat-mujizat yang dilakukan Allah untuk mereka. Ketika mereka tergoda juga untuk melihat seperti bangsa lain, memiliki dewa yang kelihatan, mereka juga menyembah dewa-dewi dan bukan kepada Allah. Yesus memperbaiki kegagalan-kegagalan orang Israel itu melalui kesuksesannya melawan godaan iblis selama dia berpuasa di padang gurun sebelum dia tampil di hadapan publik. Mengapa sampai 3 kali Yesus mengikuti godaan rayuan iblis itu? Apakah dia tidak hanya sekali mengatakan kepada iblis itu, "Enyahlah iblis"? Dia sebenarnya punya kuasa untuk itu. Tetapi Yesus mau mengajar kepada kita bahwa 3 hal-hal inilah yang sering dialami oleh manusia. Maka dia juga memberikan teladan bagaimana menghadapinya. Harta, kekuasaan, dan kemuliaan. Yesus satu persatu mengalahkan godaan rayuan iblis itu dengan tetap fokus pada kehendak Allah, kehendak Bapanya sendiri. Kalau dia mengutamakan kehendaknya sendiri, maka ia akan jatuh. Tetapi dia sadar bahwa rayuan tawaran iblis itu hanya semu, bohong, dan tidak nyata. Kuasa dan kemuliaannya akan diberikan oleh Bapanya yang telah mengutusnya ke dunia. Dan untuk memperoleh itu, dia harus melewati jalan salib. Hal ini mau mengingatkan kita, mengajak kita bahwa tiada kemuliaan tanpa salib. Tiada kebahagiaan, kesuksesan tanpa derita, perjuangan, dan pengorbanan. Bukan instan.
Yesus mengajar prosesnya untuk menggapai kebahagiaan itu. Bukan semudah membalik telapak tangan. Perlu proses. Maka dia tadi membiarkan dirinya digoda oleh iblis itu sampai 3 kali. Dan dia juga menjawab, melawannya dengan caranya sendiri, dengan tetap mengutamakan kehendak Allah. Tetapi di bagian akhir dari Injil tadi, memang iblis itu lari, tetapi dia masih menunggu saat yang tepat. Lagi-lagi, mungkin saat ini kita sukses, tetapi ingat, dia masih menunggu saat yang tepat. Maka tetaplah berkanjang dalam iman, tekun dalam doa, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Waspadalah, sebab musuhmu yakni iblis mengaum-ngaum seperti singa mencari mangsanya. Lawanlah dia, teguh dalam iman, tekun dalam doa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dialami oleh bangsa Israel, juga kita alami dalam kehidupan kita. Terkadang kelaparan, kemiskinan, penderitaan, penyakit, kematian orang-orang yang kita kasihi, kegagalan dalam hidup, dalam usaha, dalam membangun rumah tangga, membuat kita tidak lagi merasakan bahwa Allah ada bersama kita dan sangat mencintai kita. Dan ini sebetulnya penderitaan yang paling berat di saat kita tidak lagi merasakan bahwa Allah ada bersama kita dan mencintai kita. Orang menyebutnya dengan krisis iman. Dan inilah padang gurun kehidupan kita yang sesungguhnya. Kalau kita tidak merasakan lagi bahwa Allah mencintai kita. Meski kita berkali-kali tidak setia kepadanya, tetapi Allah tetap setia untuk mencintai kita, karena Dia tidak akan menyangkal dirinya untuk tidak mencintai kita. Masa puasa ini, masa prapaskah ini, kita diajak untuk melakukan 3 hal dalam melawan godaan-godaan setan. 3 godaan setan tadi terhadap Yesus, yakni doa, puasa pantang, dan amal kasih. Dengan doa, kita tetap menjalin relasi yang intim dengan Allah. Santo Fransiskus mengatakan doa adalah nafas kehidupan kita, kekuatan kita. Dengan puasa pantang, penyangkalan diri, kita menghindarkan diri dari ketamakan akan hal-hal yang duniawi. Dengan amal kasih, kita diajak untuk berbela rasa terhadap sesama yang miskin, yang menderita, yang membutuhkan pertolongan kasih kita. Apakah kita siap untuk menjadi berkat untuk sesama kita? Kita hanya mampu jika kita dalam hidup kita tetap menjadikan kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Maka padang gurun kehidupan itu ada, tetapi kita mampu melewatinya. Tuhan memberkati kita. Amin.